Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman milenial, senang sekali tentunya kita berjumpa kembali dalam program Real Islam for Millennial. Dan tentunya alhamdulillah masih bersama dengan saya, Reval Zulfi. Dan tentunya saya tidak sendiri, teman-teman, saya didampingi dengan rekan saya, Haryo. Apa kabar? Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah, Mas. Gimana kabar antum, Pak? Sehat, alhamdulillah. Ini suasananya segar sekali ya. Iya, segar. Kita pakai baju yang matching hampir mirip. nih, iya. Walaupun nggak janjian. Kalau nggak jajan. Dan antum sama kursinya juga mirip. Oh iya, Masya Allah. Masya Allah, ini mejanya juga Ustadz Putih, ada putihnya ya. Dan teman-teman, kita tidak berdua, kita juga hadir sudah di tengah-tengah kita tentunya di hari ini. Telah hadir guru kita Ustadz Mufli Safitra. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, berdua sehat. Alhamdulillah, Ustaz. Segar sekali Ustadz pagi ini. Jadi harus tetap pakai masker. Oh, tetap harus pakai masker. Protokol. Supaya Protokol tersehat. kesehatan. Iya, benar. Betul. Baik teman-teman, nanti insya Allah kita akan bersama-sama membahas mengenai suatu yang mungkin menjadi bahan perbincangan terkhusus buat teman-teman anak muda di kalangan-kalangan remaja dan juga mungkin di kalangan anak-anak yang mungkin ini menjadi hal suatu yang wajar tapi sebenarnya harus kita pahami secara sudut pandang Islam. Dan tentunya di Real Islam for Millennial kita akan bahas tempat kita berbicara tentang hal-hal yang banyak dikonsumsi anak muda di zaman sekarang dan bagaimana hukumnya dalam Islam. Baik teman-teman milenial, tentunya di hari ini kita akan membahas mengenai perilaku aktor yang mengenakan pakaian perempuan. Waduh. Wah, ini Aryo sering lihat ya? Kalau dulu iya. Dulu sering? Iya, dulu kan karena ada sering banyak di TV kan, Pak? Betul, di program TV. Dari kita kecil tuh, mungkin kamu pernah ingat ada nama si? Iya, di zaman kita. Di zaman dulu banget ya, Iya, belum ada media dulu. sosial ya. Tayangannya hanya hiburan di TV aja. Iya. Tahun berapa sih Mas? Lahirnya? Masih kecil waktu itu, tapi udah ada tayangan-tayangan baru. Sudah ada tayangan. Bener, terus abis itu kayaknya setelah itu di zaman selesai. Ada Iya, benar. Ustadz hafal ya. Iya. Nanti kita akan membahas. Tapi sebelumnya Ustadz tahu nggak nih soal aktor-aktor yang menggunakan pakaian perempuan? Sebenarnya Ustadz mengikuti apa bagaimana sebenarnya? Atau jangan-jangan Ustadz mengkonsumsi juga, menonton juga ya? Atau memfollow? Atau memfollow? Atau mensubscribe? Ya, ini hal yang menarik ini teman-teman. Gimana Ustadz, bagaimana? zaman anak kecil kita lihat nama kemudian di tahun 2000-an awal. Berarti kita seumuran ya, Ustadz? Kita juga tadi. Waktu itu Ana masih SD kayaknya, antum mungkin sudah SMA waktu itu. Loh, kembali. Waktu tahun 2000-an awal-awal ada nama Betul, 2000-an dan sekarang orang mungkin banyak konsumsi bukan lewat TV tapi lewat YouTube. Karena di situ kan ada duitnya ceritanya. Betul, Ustaz. Jadi orang bagaimana menciptakan karakter-karakter atau menciptakan hiburan yang tidak dimiliki orang. Jadi dia bisa jadi pelopor. Salah satunya adalah berakting dengan menggunakan baju perempuan meskipun orangnya di dalam dunia nyata adalah seorang laki-laki yang bahkan menikah dan punya anak. Betul. Iya, benar-benar. Ada satu nama itu kayaknya ada channel YouTube-nya yang ada channel YouTube-nya. Yang mungkin banyak banget. Subscribe-nya banyak karena memang kalau dilihat dari segi hiburan ini memang menghibur sekali ya. Nah, itu menghibur dia. sekali, nggak tahu ya. Menghibur Iya, sekali. mungkin bagi beberapa orang. Kita lihat dari subscribernya aja, Ustaz. Iya, dari subscribernya iya, banyak iya. kan berarti artinya banyak orang yang berminat untuk menyaksikan, menonton, Iya, mengkonsumsi kontennya seperti itu. bahkan bisa jadi mungkin trending setiap kali muncul. Betul. Kalau secara hukum Islam kita paham kalau laki-laki mengenakan pakaian perempuan itu hukumnya haram ya Ustadz ya. Nah, nanti kita tanya deh. Nanti kita sama akan dengarkan penjelasan. Tapi Ustadz, ini menurut hukum dan pandangan Islam itu bagaimana dan seperti apa Ustadz? Ini Ana share link ke teman-teman. Jadi kita nanti pas Ana baca, antum juga baca ya. Siap. Oke. Share. Bukan share. Copy aja. Copy. Ke Keep. Yang kita bisa lihat bareng ya. Kita buka ini. Mari kita buka dan kita baca sama-sama.
Baik teman-teman, nanti untuk mengenai hadis di tema kita hari ini akan dicantumkan di dalam link yang ada di deskripsi Iya. kita. Oke, bagaimana? Kecuali Ustaz? kalau kemudian operatornya nanti ada lupa, bisa teman-teman di komen nanti kita diingatkan Ustaz mana tuh yang ini. Iya, langsung diedit lagi Ustaz ya. Kita lihat dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan la'anallahul mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati binan nisa'i bir rijal. Coba baca, ayo. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, begitu pula wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syuaib Al-Arnaud. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau ada orang laki-laki pakai baju perempuan, menyerupakan diri dengan perempuan, maka Allah akan melaknat dia. Kalau bahasa Indonesianya itu laknat itu dikutuk. Dikutuk. Tapi bukan dikutuk jadi batu atau dikutuk jadi monyet. Iya. Namanya kutuk atau laknat itu adalah dijauhkan dari rahmat. Gitu. Dijauhkan dari rahmat. Nanti kalau ada yang bertanya, tapi kok mereka menjadi orang kaya? Ya kan? Betul. Di aktor malah dapat duit banyak. Dapat duit. Kok terbalik? Katanya dijauhkan dari rahmat. Nanti antum bisa tanya. Kalau dia tanya baru tak jawab. Oke? Oke. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Baik, hadis-hadis ini yang dua tadi kita baca, itu secara global laki-laki menyerupakan diri dengan Perempuan. meskipun tidak menggunakan baju perempuan. Contoh laki-laki tapi alisnya diukir. Oh, Ya kan? betul. Banyak kan di Indonesia bukan cuma sekedar yang aktor pakai baju perempuan. Betul. Banyak juga aktor yang laki-laki dengan baju laki-laki tapi didandanin misalnya. Ya kan diginiin alis-alisnya. Atau pakai ini apa nih? Yang bulu mata. Bulu mata. Palsu. Iya. Ya kan? Atau pakai apa diwarna-warnain gitu. Betul, Sini Ustaz. kuning, sini merah apa bagaimana. Ya kan? Atau juga pakai anting-anting. Iya benar-benar. Laki-laki pakai anting-anting, laki-laki pakai gelang emas. Pakai cincin apa gitu. Laki-laki pakai kutek misalnya. Pakai kutek. Wah. Itu hal-hal yang berkenaan dengan identik dengan perempuan lalu digunakan oleh laki-laki sehingga dia menyerupakan diri dengan perempuan. Ini hadisnya secara global mendatangkan laknat alias kutukan, yaitu dijauhkan dari rahmat. Ada hadis yang berikutnya yang ketiga, ini berkenaan secara khusus dengan orang yang pakai bajunya perempuan. Contoh baju perempuan daster. Ya kan? Dan di siapa yang tadi kita sebut Mabe. itu kan perempuan laki-laki pakai baju Pakai daster. pakai daster. Betul, Ustaz. Perempuan pakai jilbab. Ya kan? Perempuan itu pakai mukena. Perempuan itu menggunakan rok span. Betul. Ya kan? Apa nih? Bra. Oh iya. Apa tuh dulu? Kemben. Bukan ini nih, bra. Iya. Ya kan? Oh bra. Apa sih? Tank top. Tank Gitu ya. top. Iya. Itu kan semua baju perempuan. Hmm. Ya. Lalu kemudian dipakai oleh laki-laki. Ya. Nah, yang seperti ini ada hadis khusus. Coba dibaca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana ar-rajula yalbasu lubsatal mar'ati wal mar'ata talbasu lubsatar rajuli." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat lelaki yang berpakaian seperti model pakaian wanita dan melaknat wanita yang berpakaian seperti laki-laki. Ya. Saya kira jelas. Iya. Allah melaknat, Rasulullah melaknat. Siapa? Setiap laki-laki yang pakai baju perempuan dan perempuan yang pakai baju laki-laki. Kita nggak usah lebarkan ke arah perempuan pakai baju laki-laki. Cukuplah sekarang laki-lakinya pakai baju perempuan. Seperti yang tadi aktor-aktor yang disebut itu, ya kan? Gitu. Jadi apa hukumnya? Hukumnya jelas haram karena mendatangkan laknat dari Allah. Ya, tentu kalau aktornya kafir ya kita dia nggak akan percaya gitu. Iya, betul. Tapi Ustaz. apakah orang-orang ini yang melakukan itu orang-orang kafir ataukah justru orang muslim? Orang Muslim. Orang muslim. Muslim. Gitu. Namanya saja ada Muhammadnya, Nah, ya kan? betul. Jadi namanya nama Nabi. Tapi perbuatannya dilaknat Nabi. Dilaknat. Gitu. Tapi terkadang orang yang melakukan atau membuat konten tersebut itu tuh mereka berdalih atas nama hanya
sebuah hiburan semata. Jadi kalau Ana sering dengar para komedian itu kan banyak berdalihnya atau berhujahnya mereka berbuat demikian karena menyenangkan hati orang, membuat orang tertawa, dan menurut mereka membuat tertawa orang itu suatu ibadah, menyenangkan. Betul. Gitu. Intinya adalah hiburan ya. Nah, itu hujah mereka. Itu bagaimana Ustaz kalau mereka mengatakan demikian? Dalam Islam ini kan ada aturan. Termasuk aturan dalam hal canda. Dalam Contoh, bercanda. Nabi SAW mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rawdil jannah liman tarakal kadhiba walau kana maziha. Aku jamin dapat satu rumah di surga meskipun cuma di pinggiran surga, tapi yang penting di dalam surga. Dikasih dijamin ada yang di pinggiran. Ya, buat siapa? Siapapun yang mereka meninggalkan dusta meskipun maksudnya canda. Nah, dalam canda, dalam komedi, itu ada aturan-aturan juga. Ya, kecuali Anda mengatakan, oh maaf saya bukan agama Islam, oh itu lain lagi. Ya kan? Ini sudah bukan ranahnya mereka gitu. Ya, benar. Ada hal yang jauh lebih dilanggar oleh mereka, yaitu masalah tauhid. Masalah ketuhanan, keimanan. Ini masalah canda. Kalau memang dia mengatakan saya agamanya Islam, maka dia harus ikut aturan Islam. Gitu. Kecuali Anda punya agama baru, misalnya agama stand up. Kalau Anda mengatakan agama saya agama Islam, maka Anda harus ikut aturan Islam. Dan di dalam Islam, aturan canda juga ada. Di antaranya adalah tidak boleh dusta. Canda itu tidak boleh sifatnya menjelekkan fisik seseorang. Oke. Ya kan, misalnya kan, pesek. Betul. Cebol. Gitu. Padahal itu umum ya. Apalagi kalau sudah sesama teman-teman yang dekat gitu kan, itu biasa sebutannya sudah lain-lain Ustaz. Nah, itu kan canda maksudnya. Gitu kan. Tapi di dalam Islam tidak boleh. Karena menjelekkan fisik itu menjelekkan yang menciptakan. Nah, termasuk diantaranya adalah dalam hal-hal pada batas yang memang dibolehkan dalam syariat Islam. Dan laki-laki menggunakan baju perempuan itu sudah di luar batasan. Gitu. Jadi tidak bisa hanya dengan sekedar mengatakan, oh saya kan cuma bercanda. Kita katakan ya banyak kok orang bercanda yang candanya dusta. Ya, makanya Nabi SAW sempat menyebutkan ada orang yang menyebutkan hal yang menurut dia itu kecil, padahal itu mengarak dia masuk ke dalam neraka. Gitu. Termasuk hal-hal yang seperti ini. Mencari uang, jadi aktor, jadi YouTuber, lalu menggunakan baju-baju perempuan yang maksudnya adalah buat sekedar canda, sekedar menghibur. Ya. Tadi kan antum bilang apa? Ini kan untuk menyenangkan orang. Betul. Kita katakan, apakah antum ingin menyenangkan manusia lalu membuat marah Tuhan Anda? Itu tuh Pak. Wah, ini semakin menarik ya. Iya, benar. Masya Allah. Mungkin dipikir orang itu hal biasa, orang cuma membuat candaan biasa doang. Karena hiburan, candaan, lucuan gitu kan. Karena di media sosial sekarang konten yang bisa menarik atensi dari viewer itu yang banyak-banyak hal yang menghibur atau bercanda kayak gitu. Nah, ini Ustaz, padahal kita tahu sebenarnya aktor tersebut itu di kehidupan nyatanya tidak seperti itu. Bahkan ada yang menikah dan punya anak gitu. Nah, padahal berarti memang kita pahami ini hanya sekedar mungkin yang disampaikan oleh Aryo tadi, hanya sekedar hiburan atau candaan. Padahal memang dalam kehidupan sehari-harinya menikah dan punya anak ya. Itu bagaimana Ustaz? Gini, saya share link, kita nanti baca lagi. Ada lagi nih? Ya. Ini, enggak usah link deh, cukup ini aja. Artikelnya data copy. Sudah masuk ya? Sudah. Nah, coba Mas Reval lagi yang baca. Oke. Dijelaskan pada situs minddisorders.com, gangguan ini dicirikan dengan laki-laki heteroseksual yang mengenakan pakaian perempuan untuk mencapai respon seksual. Gangguan ini dimulai pada saat remaja dan masih diam-diam tanpa ingin diketahui orang lain. Dan kemudian saat beranjak dewasa, mulai berpakaian perempuan lengkap dan di depan umum. Sebagian kecil laki-laki dengan transvestik, fetisisme, mungkin mengalami dysphoria atau ketidakbahagiaan dengan jenis kelamin aslinya.
yang kemudian melakukan pengobatan hormonal atau operasi pergantian kelamin untuk membuat mereka hidup secara permanen sebagai perempuan. Transvestik fetisme biasanya diawali dengan separuh memakai pakaian lawan jenis di masa kanak-kanak atau remaja. Penyebabnya mungkin rasa ingin tahu remaja. Seseorang dengan transvestik fetisme mungkin tidak menyadari akar-akarnya. Tetapi kadang-kadang dimulai ketika anak muda mencoba memakai baju dari baju kakaknya atau baju ibunya. Kegiatan ini dilanjutkan karena menyenangkan, tetapi alasan untuk kenikmatan, tetapi tak sadar. Para transvestik adalah heteroseksual, selalu laki-laki dan secara umum hanya memakai pakaian lawan jenis secara berkala, bukan secara rutin. Di luar itu mereka cenderung berpenampilan, berperilaku, dan memiliki minat seksual maskulin. Coba. Tapi apa kata itu? Oh, kan laki-laki menikah, punya anak. Betul, Ustaz. Biasanya orang yang punya kelainan jiwa, kita bilang ini penyakit ya. Bukan kelainan jiwa, ini penyakit jiwa. Namanya transvestik fetishisme. Di mana mereka selalu laki-laki. Sebenarnya, kehidupan sehari-hari. Secara umum hanya memakai pakaian lawan jenis. Dan itu bukan secara rutin tetapi secara berkala. Jadi Anda katakan orang-orang yang punya kegiatan yang katanya canda, hiburan dan lain-lain, tapi secara berkala, itu bisa jatuh dalam hal-hal seperti ini. Mereka mungkin mengatakan, oh enggak, saya enggak gitu, sorry aja ya. Kita katakan paling tidak Anda punya pengaruh kepada orang-orang seperti itu. Antum pernah dengar nggak? Misalnya waktu dia kecil, dia laki-laki. Sekarang besar, dia perempuan. Nah, iya. Dimulai dari apa? Salah satunya adalah apa yang dilihat dengan matanya. Kemudian menirukan ya Ustaz ya? Ya, begini. Dia nonton nih. Kemudian dia mengatakan, kalau aku pakai baju kayak gitu, apa rasanya ya? Gimana? Mencoba. Jadi dia hanya awal terinspirasi sekadar mau mencoba dengan apa yang ditonton. Betul. Ya kan? Lalu tadi kan disebutkan dia diam-diam biasanya. Tidak go public. Gitu kan? Orang tuanya pergi, kakaknya pergi, dia di rumah sendirian, dia mulai mencoba memakai baju kakaknya, baju mamanya. Lama-lama ternyata terasa nyaman. Ya. Setelah terasa nyaman, akhirnya jadi sesuatu yang dia putuskan, aku benci jati diriku sebagai laki-laki dan aku lebih senang dengan yang seperti ini. Lama-lama akhirnya mungkin dia sudah punya uang sendiri, dia sudah tinggal secara mandiri, misalnya di kos-kosan, pindah kuliah di luar kota atau bahkan di luar negeri, lalu di sana mencari ini apa nih, suntik hormon, berubah jadi perempuan. Lama-lama payudara membesar. Lama-lama akhirnya itu berubah. Dan yang seperti ini jadi dari sekedar laki-laki pakai baju perempuan, akhirnya jadi perempuan betulan. Jadi perempuan betulan, gitu. Transgender jadinya. Baik mau potong kelamin kah maupun tidak, ya kan? Dimulai dari apa? Dari orang yang mencontoh. Nah, orang-orang seperti itu mencontohkan. Jadi meskipun mereka mengatakan ini cuma hiburan, kita katakan Anda mencontohkan sesuatu yang tidak benar. Kalau ada yang meniru dari apa yang Anda lakukan. Tadi kan katanya subscribernya jutaan. Betul, Ustaz. Viewersnya banyak sekali, ratusan ribu ya. Anggap saja 10% darinya adalah anak-anak. Betul. Laki-laki. Kalau viewernya misalnya 5 juta, berarti 10% laki-laki adalah 500 ribu. Ya, kan? Bisa jadi. 500 ribu ini 10%-nya mencontoh. Berarti 5.000. Ada 5.000 anak-anak yang nonton lalu kemudian mencoba menirukan. Dan di zaman sekarang kita banyak dapati yang kayak gitu memang menjanjikan dari sisi uang, dari sisi entertainment. Lalu kemudian dicontoh dan akhirnya orang nyaman. Dan kita dapati akhirnya yang baik yang diam-diam maupun yang akhirnya go public. Baik yang orang biasa maupun yang akhirnya jadi public figure. Dan itu akan terus-menerus setiap dekadenya akan muncul satu orang, dua orang. Apalagi di zaman sekarang sudah mulai kenal YouTube. Gitu. Ana saja buka SMP Islam. Pertemuan perdana di tahun angkatan pertama. Ana tanyain nama, tempat tinggal, nama bapak, dan cita-cita. 3 dari mereka, ada 15 orang ketika itu, pengen jadi YouTuber. Bener. Gitu. Ana dengar waktu itu. Waktu yang komen ya? Iya. Sudah jadi profesi yang profesional itu ya, YouTuber ya. Agak shock juga ketika jadi YouTuber. Banyak diminati sekarang. Iya. Kenapa? Karena banyak uang. Banyak uangnya, kerjanya tidak perlu
keras mungkin Ustadz ya, hanya bermodalkan ide, membuat konten Dan salah satu konten yang laku adalah yang seperti itu. yang seperti ini. Gitu. Misalnya anak laki-laki depan kamera berdandan, bikin apa itu? Tutorial makeup. Tutorial makeup, Gitu. padahal Yang laki-laki Ustadz. Ya. Kan seperti itu kacau. Dan seperti itu penyakit. Jangan dikira itu cuma entertainment. Masalahnya adalah itu berujung kepada akhirat. Gitu. Bagaimana kalau Allah laknat Anda? Apa itu laknat tadi? Dijauhkan dari Rahmat. Rahmat Allah. Dampaknya berarti Jadi tadi sudah dapat laknat, itu perbuatan dosa. Kemudian ada masalahnya adalah penyakit jiwa. Penyakit jiwa. Penyakit jiwa yang muncul. Ya. Kemudian kalau kemudian jadi inspirasi bagi sebagian anak-anak kecil di zaman sekarang itu ditonton, akhirnya lama-lama menimbulkan LGBT baru. Gitu. Alhamdulillah. Iya ya. Penyakit jiwa, transvestik fetishisme, seperti yang dijelaskan Ustadz tadi ya, ya. Ini kayaknya kelihatannya ini ya, apa dampaknya itu ternyata sampai sedahsyat itu ya. Padahal hanya seperti menonton, hanya untuk ketawa-ketawa. Awalnya cuma hanya untuk hiburan. Hanya untuk hiburan, ternyata menimbulkan rasa penasaran, mencoba, menggunakan pakaiannya, merasa nyaman, ya, yo. Wah. Seperti yang disampaikan Ustadz tadi, ini pasti menimbulkan kekhawatiran tersendiri, terkhusus bagi orang tua, atau mungkin juga kekhawatiran bagi teman-teman milenials yang saat ini sedang menyaksikan program kita, bagi anak-anak mereka yang saat ini berada di rumah yang mungkin terbiasa menggunakan gadget ya, enggak, ya itu sudah pemandangan secara umum ya. Kalau anak-anak zaman sekarang udah pegang gadget, gadget gitu. Seperti itu. Sekarang gini deh, anak aja bisa tahu, gitu. Dapat dari mana? Dari YouTube, ya kan? Misalnya kita mau nonton kajian. Setelah kajian selesai kan thumbnailnya itu ditawarin kan. Ya, gini teman-teman harus tahu ya. Produsen-produsen pornografi dan produsen-produsen hal-hal yang merusak seperti itu, mereka punya prinsip, salah satunya adalah touchable, easily found, harus bisa ditemukan dengan mudah. Jadi kalau zaman dulu antum mungkin pernah ke warnet, apa yang mau antum cari itu baru akan keluar kalau antum cari. Betul. Di searching. Ya di search engine itu ya. Nah zaman sekarang kata para produsen yang seperti itu, dia jangan dicari, sudah harus muncul. Algoritma ya Ustadz ya. Muncullah di situ YouTube, lalu kemudian memunculkan thumbnail tawaran. Gitu. Betul. Jadi kita misalnya anak nonton kajian, belakangan ketemu dengan Mabe. Wah. Gitu. Yang tadinya nggak tahu, jadinya tahu. Jadi paham. Sekali baca kan langsung masuk di kepala nih. Betul. Walaupun cuma gambar nggak dipencet. Meskipun tidak dipencet. Oh ada laki-laki mukanya sama semua, tapi bajunya beda-beda. Ya kan? Ini kayaknya dan kita yang sebagai yang dulunya memang pernah tahu dengan yang seperti ini, itulah pasti langsung connect. Oh ini pasti adalah sesuatu. Ada konten. Ini adalah sebuah jualan entertainment pasti, gitu. Nah, seperti yang tadi antum bilang, zaman sekarang anak-anak kan pegang gadget. Ya, anak pernah dapatin sendiri ini keponakan. Jangan mikir sembarang dulu ya. Itu keponakan lagi belajar matematika. Oh, lagi belajar. Ya, dia pegang buku sambil pegang ini apa nih? HP. Kita lihat, oh YouTube. Rupanya sekolahnya itu punya channel YouTube yang ngajarin matematikanya lewat situ. Jadi dia pegang HP sambil ini. Ya Ustaz, 5 Ustaz, 10 Ustaz. Sudah selesai. Ya sudah ya anak-anak. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis tuh video matematika, yang muncul kan sesuatu yang lain. Apakah YouTube mengetahui ini penontonnya anak-anak? Enggak kan? Ya kecuali kalau zaman sekarang ada YouTube Kids Ustaz. Ya kayak gitu-gitu ya. Tapi kan orang tua kan nggak paham begitu. Pokoknya taunya subscribe channel sekolah, lalu suruh anak nonton. Ya kan? Kan nggak tahu nih, itu yang ditawarkan setelahnya Upin Ipin kah? Unyil kah apa Bang? Gitu kan? Tapi ternyata tanpa sepengetahuan orang tuanya, tiba-tiba yang ditampilkan adalah tadi. Anak-anak kan tertarik tuh. Tertarik. Ya kan? Ih lucu.
Kayak gini nggak cukup begini. Ih lucu ya. Mukanya sama semua. Ini pakai jilbab, yang ini pakai kemben, yang ini pakai kebaya, yang ini pakai kumis gitu. Lucu ya? Diklik. Nonton. Ih lucu. Besok-besok setelah pelajaran matematika, dia kan cari lagi kan. Betul. Aku ingat yang kemarin tuh ada yang lucu. Yang sudah aku tonton. Cari. Kemarin itu namanya Mak B. Di search. Betty. Keluar. Videonya banyak. Ditonton lagi, tonton lagi. Lama-lama. Sedikit demi sedikit anak-anak itu akhirnya menyukai karakter. Lama-lama. Biasanya kan kita sering dengar ya. Anak-anak itu lebih banyak mencontoh dari yang dilihat. Betul, Ustaz. Bukan dari yang dikatakan. Apa yang dilihat ini bisa jadi inspirasi. Makanya zaman anak kecil kan, atau kita seumuran kali ya, ada sebagian artis-artis cilik yang pas besar itu juga berubah jadi perempuan. Iya. Kaget kak. Ya luar biasa lah. Nggak menyangka gitu kan. Atau janganlah public figure. Bisa jadi dari kalangan keluarga kita, teman sekolah kita, teman SD kita. Kamu kenal si Anu ya? Oh itu sekarang sudah jadi perempuan. Luar biasa. Terkait dengan tadi pembahasan soal anak-anak, mungkin di masyarakat kita sering temui, mungkin ini juga kali Val, kamu juga pernah sering melihat anak-anak tuh kadang diiseng, dalam artian isengin anak laki-laki, kadang sama pamannya atau sama orang tuanya sendiri dikasih jilbab kayak gitu-gitu, dimain-mainin, lucu kayak gitu-gitu. Nah itu sendiri sebenarnya dari situ tuh bisa berpengaruh juga nggak sih dengan si psikis anak? Mungkin dia tidak menonton, tapi kadang suka diisengin kayak gitu. Kadang dijilbabin lah, kadang anak laki-laki dikasih lipstick lah apa gitu. Dengan artian hanya sebagai hal yang lucu gitu. Kalau dalam dunia parenting, kita memahami bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua itu seringkali dicontoh. Ada hal-hal yang menurut orang tua itu sesuatu yang biasa, tapi sebenarnya itu masuk di dalam namanya dalam otak anak. Ada yang namanya limbik. Limbik itu adalah bagian dari otak yang sifatnya rekaman jangka panjang. Sampai-sampai ada yang mengatakan gini, anak kecil yang sedari kecil cekokannya adalah Quran, itu limbiknya limbik Quran. Jadi kalau masuk musik itu agak-agak biasa aja, nggak atau malah nggak suka. Iya. Sebaliknya, yang limbiknya limbik Quran, musik, ini kalau dimasukin Quran agak susah. Suruh ngaji, suruh belajar ini nggak bisa. Mental. Ya mental. Karena otak jangka panjang udah terekam. Sudah terekam. Begitu. Dan akan sangat susah, meskipun mungkin saja untuk berubah. Ya, dan itu butuh kerja keras. Ya. Nah kita khawatir kemudian masuk di dalam otak anak yang jangka panjang hal-hal yang dilakukan oleh orang tua tadi itu. Pernah lucu dikasih jilbab, ya kan? Laki-laki padahal. Atau masih kecil tapi kasihin lipstick. Besok dia jadi ya seperti itu. Karena terekam di dalam otaknya apa yang pernah dikerjakan orang tuanya, pernah dicontohkan, lalu kemudian ya dilakukan gitu. Jadi jangan sampai itu hanya jadi menurut orang tua sesuatu yang biasa. Ya, padahal balik lagi dalam pertanyaan awal-awal itu cuma canda. Betul. Di dalam agama kita canda itu juga ada aturan-aturannya. Betul. Gitu. Pertanyaannya, gak adakah orang tertawa di zaman Nabi? Ada. Nah. Tapi apakah demi tertawa mereka melakukan hal-hal seperti itu? Nah, iya benar. Gitu. Tertawa, kebutuhan canda itu sepanjang zaman. Gitu. Tetapi yang namanya canda, karena kita orang Islam, canda juga harus ada aturan. Aturan, betul Gitu. Ustaz. Wah. Banyak hal kok yang kita bisa candain hari-hari Betul Ustaz. tanpa harus terjerumus kepada hal-hal yang dilarang dalam agama. Betul. Kita sehari-hari kan ketemu. Apakah sehari-hari kita tuh serius gitu? Merengut gitu? Enggak kan? Banyak adat, banyak tertawa. Tapi tidak kemudian tertawa, yuk lihat anak pakai jilbab. Begitu ya. Gitu. Padahal mungkin menurut orang tua itu hal yang buat lucu saja, tapi ternyata anak itu merekam gitu ya. Dan dampaknya memang berbahaya untuk
mungkin Perkembangan si anak. perkembangan dan kedepannya seperti itu. Ana boleh tegaskan nggak? Biasanya yang melakukan seperti itu orang tua yang jauh dari agama. Oke, Mamanya nggak jilbaban. betul. Kalaupun jilbaban, jilbabnya cuma jilbab di atas doang. Bawahnya nggak. Iya, Bawahnya tetap sembarangan. Bapaknya kalau keluar rumah cuman pakai celana pendek di atas paha. Pakai baju seadanya. Jam zuhur nggak, bingung dia mau sholat pakai apa ya? Oh, pakai celana pendek. Nggak bisa ngaji. Tanya tentang masalah-masalah agama yang dasar-dasar, nggak paham. Biasanya sepaket dengan kayak gitu. Orang tua yang melakukan ini buat lucu-lucuan, buat konten, buat Instagramnya, buat Facebooknya. Karena orang kalau dia belajar agama, kalau dia beragama dengan baik, saya yakin mereka nggak akan lakukan hal-hal seperti itu. Karena sudah tahu ancaman-ancaman. Jadi memang betul. kayaknya sepaket juga. Yang melakukan hal-hal seperti itu adalah orang-orang yang biasanya jauh dari agama. Oke, intinya adalah pendidikan orang tua mengenai agama itu akan mempengaruhi perkembangan anak ya Ustadz ya. Iya. Dan sejauh mana orang tua bisa ngajarin anak, itu sejauh mana juga orang tuanya beragama pada dirinya. Benar. Antum nggak punya uang, bisa nggak antum ngasih uang? Nggak bisa Ustadz. Orang tua nggak punya ilmu agama, bisa nggak dia ngajarin anak-anaknya? Mungkin sih orang tua berpikir, oh ya udah disekolahkan aja nih ke pesantren atau ke pondok gitu kan nanti dapat sendiri ilmu Itu agama. orang tua lepas tangan. Gitu. Lepas tangan ya Ustadz ya. Yang namanya madrasah, orang kan sering bilang madrasah pertama itu adalah Ibu, di dalam rumah. orang tua. Gitu. Oh ya, Anda waktu kecil dulu, ya namanya di rumah ada TV gitu ya. Kadang kita nonton. Orang tua kan kadang pergi rapat, pergi sekolah dan lain-lain. Kita di rumah sendiri. Hiburan kita adalah TV. Anda pernah menyaksikan wawancara dengan salah satu aktor yang seperti itu? Dia ditanya oleh wartawan, dengan kondisi Anda berakting seperti ini, selalu menggunakan baju-baju perempuan, apakah ada dampak pada kehidupan Anda sehari-hari? Apa dia bilang? Saya sering kalau show di luar kota, kadang diajak ngamar. Diajak ngamar? Diajak ngamar. Oh ngamar Ustadz. Bukan ngelamar. Bukan ngelamar, ngamar ya? Allah Wah. Ustaz. Diajak ngamar oleh orang-orang yang ngundang. Atau ada pejabat. Oke. Atau ada orang yang jelas sama-sama mungkin punya penyakit jiwa yang sama. Penyakit jiwa, padahal tahu laki-laki ya Iya. Ustadz. Jadi jangan dikira, ini kan cuma hiburan. Sebenarnya Orang saya yang laki-laki melakukan- kok gitu kan. Kenapa? Sebenarnya saya laki-laki kok gitu kan. Iya, saya menikah, saya punya Iya. anak. Kita katakan orang yang melakukan hal seperti itu, dia mengakui sendiri bahwa itu punya dampak dalam kehidupan sehari-hari. Apa dampak kehidupan sehari-hari? Di antaranya salah satu adalah dia punya pengalaman diajak-ajak ngamar ketika dia show. Gitu. Dipesan gitu. Meskipun itu artis ibu kota. Apa dampak yang lain? Anak dibully. Anak dibully sudah benar, pasti ya. Pasti. Melihat orang tuanya berpakaian seperti itu di TV, teman anaknya menyaksikan ya Betul. Ustadz. Antum pernah waktu SD ke SMP, salah satu bahan ejekan adalah nyebut nama bapaknya. Iya, paling muslim ya. Udin. Paling muslim. Ih, kan kok tahu nama bapakku, Udin? Mungkin teman-teman milenial juga pernah merasakan Ustadz. Kayaknya budayanya masih sampai saat Budaya ini masih kali sama ya. ya. Ya, mungkin. Kan kadang bilang, bacok. Apa kamu, Udin? Gitu. Nah, maksudnya apa? Ngejek dengan nama bapak. Iya. Sampai ada yang ngomong, kamu tahu dari mana? Iya, aku lihat dari rapotnya. Rapotmu gitu kan. Aku lihat di meja guru rapotmu, bukan nama bapakmu. Coba kalau anaknya itu, bapaknya aktor seperti itu. Iya. Kemudian anaknya sekolah. Kira-kira anaknya dipanggil dengan namanya atau nama bapaknya? Bapaknya mungkin. Nama bapaknya. Dan bapaknya seperti itu. Tambah ada embel-embelnya lagi. Sudah Tak nama dibully. bapak, ada tambahan lagi ya, bulian lainnya. Begitu. Belum lagi kalau anaknya yang niru bapaknya. Ya Allah. Pergi ke sekolah misalnya, laki-laki rambutnya bukan dijambul, malah diponi. Wah. Ya kan? Misalnya dia diam-diam cari ini, cabut-cabut bulu ketiak itu. Iya. Apa nih? Dicabutin. Pincet. Ya, dipicet. Iya, pincet. Ya. Ya, kalau kita yang ngerti agama kan itu buat cabut bulu ketek kan. Iya. Kalau orang yang nggak ngerti agama itu buat cabut alis. Alis. Gitu kan? Akhirnya alisnya dibentuk. Allah Ustaz. Gitu. Lalu kemudian dilihat, oh anaknya ini kayak niru bapaknya. Cocok kalau kemudian dibully dengan nama bapaknya. Ya saya nggak ngerti ya. Orang-orang tuh dia pikir itu sesuatu yang biasa. Padahal itu adalah sesuatu yang luar biasa Betul. dari berbagai sisi. Betul. Dari sisi agama, dari sisi pendidikan anak, dari sisi diri kepribadian,
dari sisi penyakit jiwa, gitu. Betul. Dari Bahkan sisi dampak jangka panjang. jangka panjangnya ini Nah, iya, memang mungkin betul-betul bisa dirasakan ya. mungkin bisa sampai anak cucunya dan cicitnya, karena Betul. itu kayak ibarat kayak jejak digital kan, Tat. Yang hal yang semacam itu udah dari zaman dulu mungkin Betul. udah tahu, oh ini ternyata kakekku ternyata begini, dan itu Betul. dampaknya emang panjang banget Betul, itu bisa betul ya. Bahkan kita aja masih tahu dan kenal iya, padahal benar. itu Udah- sudah udah. aktingnya dari tahun berapa Iya. puluh tahun yang lalu ya, Iya. seperti itu. Wah, ini memang dampaknya berbahaya sekali, terkhusus juga bagi anak-anak pelaku aktor tadi untuk masa depan dan jangka panjangnya juga Iya. mengkhawatirkan buat si anak tadi. Baik teman-teman milenial, mungkin kita akan langsung beralih ke pertanyaan terakhir ini, Ustaz. Iya. Tat, tadi kan udah dijabarkan nih semuanya lengkap nih. Jadi kita sebagai seorang muslim menanggapi hal tersebut atau menyikapi fenomena tersebut yang udah dari jauh-jauh tahun sebelumnya sampai saat ini, itu seperti apa, Sat? Untuk menanggapi fenomena laki-laki atau laki-laki atau aktor yang memakai baju perempuan. Pertama, jangan nonton. Jangan nonton Ustaz Iya. ya. Walaupun tidak sengaja ketemunya. Iya. Yang dipencet. Oh, iya. Anda jadi ingat. Tadi kan antum sempat nanya, kan kita cuma nonton. Iya, betul. Ya kan? Kan kita mau jadikan hiburan. Mm-mm. Ini jawabannya di sini. Orang yang mendiamkan sesuatu, malah menikmatinya meskipun tak melakukannya, itu minimal jadi setan bisu. Setan bisu. Setan bisu itu adalah setan tapi diem. Kata para ulama, as-sakitu 'anil munkar syaitonun akhras. Orang yang diam dari sebuah kemungkaran, bahkan dia di situ menikmati, maka dia adalah setan bisu. Mau jadi setan? Nggak mau. Apalagi Nah, bisu. setan itu kan menggoda Ustaz. dengan Nggak mau. membisik-bisikan. Nah, ini setan tapi versi bisunya. Seperti bisu ya. Jadi kalau kita nonton, minimal kita jadi setan bisu. Melihat kemungkaran, terus kita diam. Malah menikmati. Ya kan? Yang kedua, kalau kita nonton versi TV, nanti ada yang namanya rating. Rating semakin banyak yang nonton, semakin naik. Semakin naik. Nanti iklan semakin banyak masuk. Betul. Gajinya si aktor jadi semakin naik. Semakin banyak gajinya, dia semakin mau lagi. Mau lagi. Karena dia bisa beli macam-macam. Kalau versi YouTube-nya sekarang, views-nya nambah. Subscribe-nya besar. Subscribe-nya jadi nambah. Viewer-nya juga jadi nambah. Ketika satu video naik, sangat memungkinkan subscribe-nya jadi bertambah. Biasanya semakin banyak yang lihat, dia akan terus muncul. Semakin sedikit yang lihat, semakin tenggelam. Akhirnya yang lihat semakin banyak. Karena kita ikut nonton, kita ikut klik, kita ikut menambah jumlah view. Dan kita terus naik. Lama-lama jadi trending. Apa sih artinya ngetrend? Banyak dilihat orang. Banyak dilihat orang, banyak dicontoh. Jadi pertama, tidak boleh menonton. Karena kita jadi setan bisu. Yang kedua, khawatirnya kita justru berdosa. Karena ada hal yang merupakan dosa dan laknat, kita malah menikmatinya. Itu ibarat kayak kita lewat di jalan kampung, ada orang sabung ayam. Kita bukan di situ mengingkari, ini judi loh. Kita malah nonton, siapa yang menang? Gitu. Malah ikut-ikutan. Siapa yang bergabung dalam sebuah komunitas kaum dan ikut-ikutan di situ, kira-kira dia dicap sama atau enggak? Dicap sama. Jadi kalau yang bersangkutan berdosa, kita yang ikutan nonton juga berdosa. Yang ketiga tadi justru menambah rating atau menaikkan views, dan itu akan terus naik. Makanya orang seperti ini jadi banyak subscribernya, jadi banyak fansnya, jadi banyak viewersnya. Dan itu akan menyebabkan mereka terus eksis, dan semakin eksis, maka semakin terbuka luas probabilitas dia akan ditiru. Khususnya oleh anak-anak. Yang kedua, kalau kita butuh hiburan, maka cari hiburan yang di dalam agama kita masih dalam koridor yang diperbolehkan. Adapun tadi menonton yang aktor menggunakan baju perempuan, ini sudah kita baca tadi dalil-dalil yang berkenaan dengan larangannya dan dampak negatifnya. Yang ketiga, hati-hati kalau kita sudah punya anak, lalu anak kita
kita biarkan terpapar dengan yang seperti itu. Bahkan kita ajak nonton. Kita jangan pikir ini kan biasa, cuman hiburan. Sehingga kemudian secara tidak sadar kita menanamkan jangka panjang di dalam otak anak kita, ya kan? Nonton. Lalu kemudian pada suatu ketika di saat kita tua, lalu kita menyesal. Karena gara-gara kita dulu mencontohkan atau memperlihatkannya, anak-anak kita ternyata ada satu dari sekian yang seperti itu. Yang terinspirasi lalu kemudian meniru dan akhirnya betul-betul laki-laki jadi Perempuan. apakah mau potong kelamin kan atau nggak potong kelamin sama aja. Ya mungkin itu saja sikap kita sebagai seorang muslim dalam hal ini. Masya Allah ya, ternyata Betul. dari yang kita anggap sebagai suatu yang hanya sebagai hiburan semata, Betul. ternyata Islam tuh udah menyampaikan koridor-koridor dalam kita untuk mau bercanda, mau menikmati hiburan. Sebenarnya Masya Allah ternyata Islam itu sudah mengatur semua ternyata. Sudah mengatur semua, betul. Dan juga ternyata dari yang hal semacam itu tadi, aktor yang menyerupai perempuan itu ternyata bisa berdampak atau impactnya itu ternyata terlihat sangat dahsyat ternyata ya buat untuk kita pribadi maupun juga buat Betul. keluarga dan anak-anak Bukan gitu. hanya dari aktornya, tapi untuk anaknya, bahkan mungkin juga untuk lingkungan dan viewersnya ya, seperti itu. Karena itu kan memberikan contoh, apalagi kalau sampai meniru dan nauzubillah min dzalik sampai merubah kelamin seperti ya, itu. mungkin ini bisa jadi catatan juga, mungkin pencerahan ya. Pencerahan. Mungkin buat teman-teman ataupun para YouTuber yang memiliki konten yang semacam itu dan melihat video ini mungkin ya, kita doakan semoga bisa jadi pencerahan dan mereka semua dapat hidayah ya insya Allah. Insya Allah. Dan mungkin pada akhirnya nanti akan merubah kontennya untuk yang lebih bermanfaat mungkin. Iya. Gitu. Ya, baik teman-teman milenial, tak terasa kita berada di penghujung program kita di hari ini dan insya Allah semoga pembahasan kita kali ini ya, Aryo dan Ustadz, semoga bisa bermanfaat dan menambah Amin. wawasan dan Insya Allah. pengetahuan kita semua mengenai tentunya tema kita hari ini, perilaku aktor yang mengenakan pakaian perempuan. Dan kita masih akan membahas Topik-topik menarik lainnya ya, Aryo, Insya Allah, tentunya insya Allah. masih di program Real Islam for Millennial. Buat teman-teman milenial jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe akun channel ini. Dan kalau berkenan mungkin bisa di-share untuk menyebarkan kebaikan untuk saudara-saudara kita yang lainnya. Baik, kita mohon undur diri, kita pamit. Ustadz, Aryo, terima kasih buat teman-teman milenial yang sudah menyaksikan. Kita jumpa di program Real Islam for Millennial lainnya. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.